hadis Nabi. Ada seorang sahabat beliau sangat baik. Orang-orang yang di sekeliling beliau lantas berkata, berbahagialah engkau. Engkau akan masuk surga karena amalmu banyak. Nabi menoleh. Siapa yang bilang begitu? Tidak ada yang masuk. La yadkhulu ahadukumul jannah bi'amalihi. Tidak ada seorang pun di antara kamu yang masuk surga karena amalnya. Engkau pun tidak. Saya pun tidak. Kecuali kalau Allah memberi rahmat kepadaku. Ini yang disebarkan. Waktu itu ada di Makassar. Kembali saya disampaikan sama satu teman sebelum sampai ke rumah. Pak Kures, ini sudah 60.000 memaki-maki Bapak. Ini harus dibantah. Saya bilang, nggak usahlah saya bantah. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alur rijsa 'alal ladzina la yaqilun. Dan Allah lah mendatangkan suatu azab bagi orang yang tidak mempunyai akal. Sadaqallahul azim. Dan tak lupa juga selawat kirim salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Datang pertanyaan dari Bapak Pak Soleh. Bagaimana menurut Bapak? Menurut Bapak Profesor Dr. Khuris Shihab bahwa amal bukanlah jaminan masuk surga. Amal bukan jaminan masuk surga. Bahkan yang menentu surga itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Ustadz, bagaimana tanggapan Ustadz? Saya sekarang lagi bingung. Jadi apa gunanya kita beramal ibadah tapi yang menetapkan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Boleh jadi kita tidak beribadah. Kalau Allah memberi rahmat kepada kita, mungkin kita akan masuk surga juga. Dan tolong beri tanggapan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk Bapak Soleh, ketahui memang pada hakikatnya ya, pada hakikatnya yang memasukkan kita ke surga itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hakikat yang sebenar-benarnya ya, tapi ada syariatnya. Perlu apa itu syariat, apa itu hakikat. Hakikat yang sebenarnya, kalau syariat itu jalan yang harus kita tempuh atau undang-undang atau syaratnya ya. Contoh Pak Soleh, saya tanya, Pak Soleh sekarang lagi haus, dahaga itu yang luar biasa. Lalu Pak Soleh berusaha minum air. Akhirnya Pak Soleh hilang hausnya atau dahaganya. Timbul pertanyaan, siapa yang menghilangkan haus Pak Soleh itu? Air atau Allah? Jawabnya, yang menghilangkan haus Pak Soleh itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan air. Air merupakan suatu jalan yang harus kita tempuh. Contoh lagi saya buat ya. Kita mau cari rezeki, cari uang. Yang mengasih rezeki atau uang itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana cara kita untuk mendapat uang itu? Kita harus bekerja, berusaha sehingga kita dapat uang. Ya, itu namanya syariat. Syariat itu jalan yang harus kita tempuh, yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga tadi, memang pada hakikatnya bukan Allah, bukan amal yang memasukkan orang ke surga, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya. Tapi siapa orang yang mendapat rahmat itu? Tentu orang yang menjalankan syariatnya.
Ya, syariat dulu. Jalan orang yang menjalan yang harus ditempuhnya. Apa yang harus ditempuhnya? Sebagaimana yang menyatakan Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Qul ati'ullaha wa rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah, jika engkau ingin dicintai Allah, ikut aku. Nah, ikutlah Rasul itu. Fattabi'uni, ikut Rasul. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni segala dosamu. Ya. Barang siapa yang taat pada Allah, taat pada Rasul, taat pada Allah. Dan barang siapa taat pada Allah dan taat Rasul, jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak akan menyukai orang-orang yang ingkar. Jadi begitu maksudnya. Jadi syaratnya pada hakikatnya memang Allah yang memasuk kita ke surga. Namun ada syariatnya, jalan yang kita harus tempuh, harus taat. Amal itu harus jalan yang harus ditempuh itu. Amal ibadah itu merupakan jalan yang harus ditempuh. Allah yang mensyariatkan. Jadi dua itu harus penting, bukan hakikat saja. Syariat harus kita tempuh. Jadi di sini tanggapan saya memang di segi yang kenapa di segi yang disampaikan oleh Bapak Doktor Profesor Doktor Bapak Profesor Doktor Syihab ini, ya, itu dalam caranya benar, namun bukan hanya sekitar itu juga, syariat harus ditempuh, ya. Jadi kalau tidak seperti itu nanti orang keliru, ya Pak, ya. Jadi kalau itu tak perlulah kita beramal. Yang menentukan masuk surga Allah, memberi rahmat. Kita tak beramal, boleh saja orang kafir beri Allah rahmat. Jadi akhirnya kita keliru. Makanya untuk memahami hadis atau ayat, kita nak tahu betul jalannya. Mana yang disyariat Allah, mana yang hakikat, itu kita harus paham betul. Jangan hakikat terus melulu. Akhirnya kita malas bekerja, malas berusaha. Akhirnya semua tak jadi. Akhirnya malas. Buat apa saya beribadah? Yang menentu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh saja saya tak beribadah kalau dia memberi rahmat masuk surga saya. Akhirnya keliru memahami tentang agama ini. Makanya kalau dalam bahasa orang kita Jawa, makanya mengaji itu sing penting ngerti. Kalau tak ngerti itu susah. Ya, ini Pak Soleh, pemahamannya Pak Soleh, kita harus syariat dan hakikat itu penting. Ya, apa yang syariat? Syariat yang diperintah oleh Allah, atau dalam kata lain, jalan yang harus kita tempuh. Sudah kita tempuh jalan itu, makanya Allah memberikan hakikat yang sebenarnya pada kita. Gitu. Sama dalam kehidupan, kalau kita mau jadi presiden, bisa kita jadi presiden itu saja. Yang menjadi presiden Allah juga pada hakikatnya. Namun tentu kita berusaha, ya, mendaftar diri, penuhi syarat-syaratnya, ya, berjuang kita, begitu. Begitu juga dengan amal ibadah ini, harus punya syariat, baru yang kita ketemu hakikatnya, ya. Jadi usaha dan ikhtiar itu penting, dua-dua tak boleh hilang tuh, ya. Jangan asal hakikatnya, jangan kata hakikat tapi syariat tak jalan juga dia. Maka dalam Al-Quran sering kita ucapkan, ya, sering tu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau kami mengabdi ketaatan kita, dan kepada engkau syariatnya kami minta tolong. Jadi begitu, dua-duanya harus jalan, ya, Pak Soleh. Jadi kalau Pak Soleh memang kalau hanya sekedar apa yang kata Pak Profesor Syihab tadi itu keliru juga kita akhirnya, ya dah. Keliru akhirnya, jadi tak perlu beramal lagi, yang tentu Allah. Itu akhirnya keliru kita memahami agama ini. Makanya kita beragama mau luas, ya, paham kita apa yang dimaksud Allah itu, apa yang dimaksud Rasul itu, kita harus paham. Tidak bisa kita mengambil separuh-separuh, ya, akhirnya keliru orang. Bahkan kita beragama ini mencari hidup tentram. Ini salah-salah jadi kacau orang. Kalau gitu Nabi Muhammad juga tak bisa masuk surga ini. Akan gitu pemahaman orang. Jadi makanya kita harus tahu mana syariatnya, mana yang hakikatnya. Syariat jalan yang harus kita tempuh. Hakikatnya sebenarnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kita berusaha ini
Syariat namanya. Hakikat pemberiannya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Pak Soleh mengerti ya. Jadi kalau tak ngerti kau tak mungkin ini jelas betul ni. Tak ada yang lebih jelas dari ini ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.